Dalalah tenan Maryam di anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pengiran. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke sebenarnya inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Cuma siale anak mergo anak mbok tak amu-amuan kan. Kok ora mbok hormati ku piye. Lucune kita sering kecewa hal-hal sing hadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijeti ra gelem terus kecewa. Wah, anak ra nurut wong tuwa, oh dasar anak nakal ngene-ngene. Iso ae cara pangeran, oh wong tuwa goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikan ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah iki hak cacilik dolanan karwar rufi alqalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balik ae wis jelas dijamin hukume pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin wong tak omongi ngono dugu ya. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi dianggap apa? Penting. Sore Gus ra gelem wadus bocah kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku teperanakan anak jiran bedok kowe ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno. Dadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya Maryam niku Imron ifqalat imraatu Imron Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa, tentu fungsinya cawe itu ora kaya cah lanang. Tapi was semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti enggak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam di anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazar tulaka wa fi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam. Wong ra salat lho iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kalau buatan nanti bayang nusuben tua di rumah tanah ini buatan biasa. Zaman rengon anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengon anak mungkin sing rumah sopo. Wong tua, kok wong tua mah mbok urip nomen neh ben rumah kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk itu batal terus aja. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke sebenarnya inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane njuk apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iki masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sayyidina Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan, Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus pepean.
Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Dadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak. Mari kualat paham nggih mari napa? Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan? Berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, yo kiai yo bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak itu loro Gus, kiai apa? Bapak. Karena wayoh mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayoh dia ini gak berhak mangkel. Yo kudune kan padha wae. Ora iso mong, itu kan secara psikologi piye, hukum ana psikologi. Hukum ki napa? Hukum. Paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Itsqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya akan seperti leluhur saya. Dadi ora ana pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek rugen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nek terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lho coba kalau alasane terusno wong-wong sering. Lah terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku iku abai mulai Ibrahim saat terusé disebut." Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong ndelok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar enggak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mane pang kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane Mbah Bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. Wah. Ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya memang enggak tahu rasane disentak bapak, dimarahi enggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu nek ben selamat donya akhirat latih wattabi millata Ibrahim apa Hanifah.
Wattaba millata Ibrahim hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim napa hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kula nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing digemari. Ya wis, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Dadi kula sampeyan yo gledek, lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi siku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mulane Kanjeng Nabi wong tope ngono iku bareng wong Arab ditakok. Ya Rasulullah, jadi kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan. Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono jadi. Nabi a'radu anhu, ndak jawab. Ketika a'radu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tanglet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adattalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapannya mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan apa? Fa wa ma'adatullah kabira sholatin wala sedaqatin walakini uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat nggih rapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta ya. Kowe padha karo sing kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhire paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Yaitu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita mbek Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ra moro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetep di hal yang nopo? Spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu galono wong nggawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecahno gelas murah mbok amu. Wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tau khite ra yo wis. Mulane dirimo mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, boten iki adate Nabi
Kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami. Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak. Iku aja krana kedonyan atau khadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Paham nggih? Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah wal qalaid. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngurmati kalimat napa? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta seks, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid ora mayoran. Sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Dadi ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah. Hadiah. Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara ini pikiran kula $50 bentuk piro? Pokoke entuk wedhus. Teng bank maksudnya kula nak liwat wadi jare akeh sing bulet teng mriku niku dadi wal hadiah. Mulane wong nak kezuhudin niku kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama, dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk epol, mangan enak ra tau, nak turu bantalan watu. Wah ora tau enak. Hawariyin niku yo nurut, sawangane nurut, tapi ning ati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mosok ora tau dadi. Tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didikan jiwa itu gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Wong kok khusyuke ngono, mbok sekali-kali mayoran, sing kok langit langsung kuwaget Nabi Isa. Waduh. Mergo wong ya butuh mayoran. Akhirnya kaum Hawariyin jawab. Qalat taqwa in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong zalim. Wedhus sebelah wis mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Di Qur'ane. Ya ora ora. Mayoran. Dadi aja sampe patake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong soleh di kecenderungan seneng wong nopo? Ya aja terus, nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksudnya karuan ra kuat tuh karuan sebab iku ora karuan. Mau sampean roh, ben roh bahwa semua ini demi kalimat nopo? Tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mayorane wong Islam ndak ape-ape oleh paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wa. Yo kok kembaline ilau wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape-ape ben kuat ibadah. Ndak ape-ape. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane ya ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape-ape. Wong saleh orientasine ndak ape-ape. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lha iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune a. Dadi mbok jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Dadi kula suwun mulai saniki bojomu servis ben seneng ngaji. Nah wis kliwat yo, cara watakam kan wis. Nak bojo kula dereng kliwat, mulai pertama rapi tak ngandani. Piye wae aku sok ben ndek anak, kowe langsung nomor 7, wis ra iso ditawar. Piye ke anake wong iku anakku, wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ra ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah, disebut Quran, disebut Ismail tok tak bombardir wis pokoke bendekne ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak wis. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne ainul yakin akul ya. Artinya cara teori militer sekali saya teledor pisan kan dekne biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya. Jadi aku ora pokoke tetep lah ada itu. Jadi aku tapi ojo tiru Fabri cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya pada. Kok kabeh nabi dengan apa fahab li milladunka waliyah yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Sing dijaluk tetep yuk turunan anak lanang.
Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Jaluke anak turun sing saleh. Jarang Nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut lah, bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula donga dulu tenan. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak 5 nurut mbek kowe. Sak omah 6 bojo sitok minoritas wedi ya nurut. Karena anak 5 nurut kowe bojo minoritas kan. Sak omah wong 6. Lah anak 11. Nurut kowe kabeh tambah minoritas kan. Tapi lho kula seneng lho mbek bojo kula. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor 1. Mergo anak niki so ben sing ndongano. Mulane ning hadis ora nyebut bojomu. Illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih. Ora usah mbok takokno. Kok bojo ora dilebokno Gus? Ora usah takokno pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo? Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kene goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misale kula mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih? Lho nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo. Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojo ku entuk ya mergo pada akhirnya bojo ku ibu kan bagi anaknya kan. Ibu. Lah terus kowe kepengin misalnya ngene Rohin. Muga-muga ora kan tapi. Misale Rohin mati, arep-arep didongani bojone. Lah nek dirabi wong. Lho kan akeh kan rodo dirabi wong kan akeh. Engko bojone sing lanang mati neh, rabi meneh. Terus iku bojone sapa? Nah anak ra iso selawase anake iku sirine kena Nabi ra nyebut bojo. Sing jamin nek ejek bojone sapa? Nah anak. Ya anake terus ila yaumil qiyamah kan. Sale ki mati, rugen arep-arep didongakno bojomu. Wong iso urip ae bojone sing dirabi wong. Lah ya pegatan nak terus dirabi wong. Pemene wis apa? Artine umpama Nabi ngendikan au zaujatin sholihatin tatulah. Ijek bojo ta ora kan. Paham ya? Lho kok berarti do takut istri kata jamaah kasih udah rahasia. Mboten niku tenan nggih, kula suwun tenan nggih. Dadi mulai ngaji niki latih. Anak kita ini sudah punya kalimat napa? Spesial. Rupane kalimat napa? Tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan Nabi macam-macam. Kok ora mbok hormati ku piye? Lucune kita sering kecewa hal-hal sing khadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijeti ra gelem terus kecewa. Wah, anak ra nurut wong tuwa. Oh, dasar anak nakal ngene-ngene. Iso ae cara pangeran, oh wong tuwa goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran ning aras ngendikane ngono. Oh, dasar orang tua bento, barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran takokane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah ngekek hak cacilik dolanan karwar rufi alqalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balik ayo jelas dijamin hukumnya pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin ngomong tak omongi ngono dugu ya. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi dianggap apa? Penting. Sore Gus ra gelem wadus bocah kok cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku teperanakal anak jiran bedok kaya ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno. Tapi mulai do mikir ya, mulai populer aja lho mulai populer. Tapi kula ndak tahu apa orang-orang itu ngenyek saya apa setuju ndak tahu. Tapi mulai jadi guyon. Jogeman nyentak anak cara Gus Bakmal. Mari kualat. Tapi wong tuwa aja nyentak anak, mari apa? Kualat jare Gus Bakmal. Maksudnya apa ngenyek apa setuju ra roh. Tapi mulai mikir jelas apa ketoke mulai dipikir.
Tapi insyaallah sesuai sudah setuju. Insyaallah lama-lama ngerti bombardir terus ditutur-tutur. Sesuai ana apa? Setuju. Nak kula setuju dini kula pun setuju dini. Ke sak roh kula nggih hadise ngene iku, anak saleh sing ndongano. Para nabi ngene apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan apa fi aqibi. Mulane Nabi Isa iku ora iso afdal kaya Nabi Muhammad. Mergo boten gadah dzurriyyah. Mergo boten gadah napa? Dzurriyyah. Dadi termasuk beja-bejane tiyang niku sing gadah napa? Dzurriyyah. Nah, soal sampean mikir engko nang dzurriyahe nakal-nakal ngene. Wis ta. Selagine aja ana kalimat tauhid ki aja bakas nakal temen-temen. Semoga-moga disepuro pangeran. Piye wae wong sing lafal tauhid duwe alasan disepuro pangeran. Senajan tahu salah. Nah, kalau nggak percaya baca di kitab Tobaqatul Auliya yang dikarang Imam Sya'roni. Beliau kalau nafsirkan ayat ini begini yang sering sampean pakai tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Niku dawuh Hasan As-Sadili nak nafsiri ngeten. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzalikal kalimat. Setelah kamu tahu la ilaha illallah, mintalah ampun karena kalimat itu. Karena siapapun yang lafadzkan kalimat itu, mbok dosa kaya apa mungkin disepuro. Karena berarti dekne gak musyrik. Beda ambek wong dosa gak duwe kalimat iku, neraka selawase lawas. Mergo innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Saya itu sampai nangis maca kitab. Jadi kula pahalane nggih oleh Hasan Sane. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika bitil kalimah. Artinya siapapun yang sudah kadung lafaz la ilaha illallah berhak disepuro. Buktine apa sing ra lafadzno iku ora iso disepuro kan karena dianggap syirik. Artinya kalimat iku wis dijaya wis napa? Dijaya. Artinya anak-anak selagine di tauhid kok salah-salah lah mungkin disepuro mergo barokah kalimat tauhid. Mergo sing ra iso disepuro sing duwe dosa syirik. Artinya sing lafal la ilaha illallah ora napa syirik. Mulane dari Hasan Sadali wastaghfir dzambika bitil kalimat. Paham ya bitil apa? Kalimat. Karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa napa karena kita berarti di dosa napa syirik. Artinya kena bayang anak putumu sampai nakal-nakal koyo bapake koyo bae misalnya kan berarti lah cung pokoke kowe tak titipi kalimat napa tauhid. Lah liwat titipan kalimat iku wis iso disepuro. Lane fata amal dalik dari Hasan Sadali maka harus kamu angen-angen ayat ini karena sak paket kan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bitil kalimat. Mulane urutan tahlil hak jenis bener. Sebuti urutan tahlil biasanya ngawiti dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Boten sing golek di sepuro bareng no. Niku sing pokoke intine niku biniyati taqarrub, mari tahlil beda-beda. Kula nu tahlil Pasuruan yo ora paham. Tahlil Yogyakarta ora paham, ning Rempang ora paham. Tiap kiai kok tahlile beda-beda, pembedarane alim apa piye yo ora roh. Lah kaya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Nak teng daerah kula wabiha. Nak teng mriki wa 'alaiha. Nak teng Pati wabiha. Teng Rempang wabiha. Wonten kiai sing genane wabiha wa 'alaiha. Pas ana sing biha alaiha. Nak logikane nggih biha, tapi itu mriki alaiha ya. Sebagai kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nupas. Nah, ta mriki wonten sing wa biha nupas. Nak kula mimpin tahlil nggih wa biha genate wa 'alaiha genate. Wa 'alaiha wa biha genate lah. Jangan seneng tak mimpin tahlil ora krana kula napa-napa, seneng cepete. Mun nggih mboten usah maca kata-kata penting ikhlas warga pun mantep bae kula. Mun maca ping 7 mawon itu sebar. Wah, cocok cepet. Wah, semua wong awam repot. Dilatih cepet, seneng cepet. Engko akhire ra eling pangeran. Dilatih suwi gremeng ya akhire ra eling pangeran angel. Ngate wong awam wis kadung angel. Lah iya nak dilatih suwi kok gremeng, akhire gremengi kalimat tauhid yo elek. Dilatih cepet ora seneng kalimat tauhid, seneng cepete. Lah yo elek meneh. Oh, dasar wong ora iso bener. Wes. Likulli ummatin niku tetep kedhe saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah. Bi fathis sin wa kasriha mansikan. Syariatan tegese syariat hum kang utawa wong akeh nasiku wong sing nglakoni ning syariat utawa ing mansak.
Amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak. Kabeh umat itu tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturane. Fala yunaziuna mongko geman tentang sapa ngakeh ka ing sira. Yuradu den karsana bi iklan dawuh la yunaziuna apa dawuh la tunazihum. Tegese aja nentang sira Muhammad hum ing kula ummah fil amri ing dalam urusan apa wae. Nak teng mriki amri dzabihati tegese urusan sesembelian. Isqalu nalikane ngucap sapa ngakeh ma qatallah. Mau te perkara kota kang mateni sapa Allah iku ahakul we berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing ma qatallah mimma dibanding perkara kotal kang mateni sira kabeh oleh kurang ajar. Dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nak wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nak ana wedhus mati langsung lho, sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung ku sing halal, mergo sentuhan Tuhan langsung ngono. Kok ora kacer ta. Sesengan. Lah ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal. Iku aneh, cara wong kafir napa? Aneh lah. Wis kacau. Mulane jare Kanjeng Nabi, jare pangeran ngendikane pangeran aja urusi mat cangkeme wong kafir ku. Perkara iki kadang wong kafir nak ngomong nggih masuk akal lah mulane ku digatekno cangkeme wong-wong iku. Watulan aja-aja sira ila rabbika maring pangeran sira aila dinihi tegese maring agamane Allah. Innaka satamne sira iku ala hudan ing atase petunjuk dine tegese agama mustaqimin kan jejeg. Wa in jadalu lamun maidu sapa ngakeh ka ing sira fi amri din ing dalem urusan agama. Fakul mongko ngucap sira Allahu ta'ala alamu dat sing luwih pirsa ta sing pirsa bima kan apa tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fa yujazikum mongko males sapa hukum sira kabeh alaihi ing atase mata malun. Wa hadza utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah bil kita lan perang. Allahu ta'ala yahkumu nguputungi sapa Allah benakum. Allah sing gawe keputusan benakum ayyuhal mukminun wal kafirun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fima ing dalam perkara kuntum kang ana sira kabeh. Fi ing dalam ayu tahtalifuna sira kabeh. Bi ayakula gambare araf yento tahtalifuna kang sulaya sira kabeh. Bi ayakula manane ikhtilafu bi ayakula. Gambare araf yanto ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqa ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhar kelawan bedane pengucapan sing liya. Pokoke wong khilaf ku sing penting asal bedane. Alam tak alam ana ora ngerti sira alistifham fil takrir kono temen hukum anna wa ing sak menawa taala ya alam bersa sapa Allah. Mak ing apa wae fis sama ing dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh. Kena apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh madzikira fi kitabin. Mate kese perkara zikira kang disebut apa mau fi kitabin ing dalam kitab. Wa te kitab Allahul Mahfud. Allah iku catetan al mahfudu kang den jaga. Iku niku Allah Mahfud catetan riyen ora ning kertas teng Allah jare iki kuno manani sabak. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh ilma ma tegese ilmune perkara zikra kang den sebut apa ma ala wa ing atase apa ya sirun gampang esahlun tegese gampang alam. Mbah saya itu terkenal wali yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badul pun satu. Nur disitu mondok kene itu enggak apa-apa. Mondok elek lah. Kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya kira usah tirakat. Terus tak tirakat ya. Gitu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kok haram tirakat, tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus nirakati putuku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif saya ini sudah mulai mikir putu. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP, SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam. Ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Narukan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita saya mondok sarang. Untuk sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim itu gak ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongane sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh.
Ya, makanya kulo niki mriki ya rada ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbak Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik. Babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menfonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, melatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali. Enggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Enggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyhur. Sama cari di Al-Hunyah itu. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah, kebetulan kita ini suka ada istiqomah akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu Ki Zubaidi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak. Mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritain Bapak. Badullah itu nak ambek wong fase nemen-nemen itu rapati cocok. Senajan to majib no fase. Tak takok iki nopo. Empuk nak ke fase endarane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian nganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Qur'ana apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh oleh. Saya nak ngaji hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Sehingga kita enggak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngetikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan.
Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Memang tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta aja jaluk swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam ya beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, menjadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrob kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhan mengamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik. Kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan.
Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Wong saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au jatuh. Itu cocok tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusuk saja, tidak baca. Pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjak pasti salah enggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gini. Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah saya dari bapak itu wali Mas Nadif. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama. Ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu, ya pokoknya tadi, kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi was-sarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kulo isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kulo diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kulo di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan, ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung tentang berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget. Ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata jabu min hadza." Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu
Akhirnya saya membaca kitabnya Imam Saroni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Saroni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya ndak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu taat, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat atau syukur, bar dhuwur atau syukur berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat dhuwur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh sudah di situ al-Minanul Kubro, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak berusaha sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan dosa. Kalau yang jawab tak sebut nggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh nggak apa-apa. Nabi Yusuf juga boleh jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga boleh jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bi syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatiku, wong dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlin faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak yang jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena adabnya Allah.
Nabi Isa akhirnya balas tanya, mali aroka abisan ka'annaka tai asumin rahmatillah, taknatu min rahmatillah. Kowe mbesenggo to koyo dunya ana rahmat, anane corona tok. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah. Nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.